Awas, awas. Pimpaunya kucing. Ayam nggak boleh. Tengah aja. Tengah aja, Pak Ji. Nah. Pak Haji tanya Pak Haji. Belum. Aman. Belah kiri belum nih Pak Ji. Belah kanan ding. Boleh, Beb. Nah, ya. Udah, yuk. Oke, yuk. Pertama foto-foto gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman media, wartawan dan semuanya. Hari ini kita ingin memberikan penjelasan, keterangan atas berita yang beredar mengenai saya. Tapi sebelum saya memulai, mungkin bisa dibuka dulu oleh kuasa hukum saya, Mas Piu. Ya, selamat siang rekan-rekan media semuanya. Seperti yang disampaikan oleh klien kami, Bapak Andre Taulani, memang hari ini kita sengaja memberikan waktu bagi rekan-rekan semuanya untuk mendapatkan informasi secara lebih jelas dan langsung dari kami sebagai tim kuasa hukum, juga langsung dari prinsipal kami, Pak Andre Taulani, agar berita-beritanya tidak simpang siur sehingga bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang betul telah diajukan permohonan cerai talak yang dimohonkan oleh klien kami, Bapak Andre Taulani, di bulan April. Hari ini memang seperti yang sama kita ketahui, persidangan sudah masuk ke dalam proses saksi, yang mana kesaksian hari ini dari pihak Andre Taulani. Kira-kira itu informasi awal yang dapat kami sampaikan. Kami serahkan kepada rekan-rekan media yang tidak ada pertanyaan. Bang Andre, apa yang membuat keputusan Bisa dengan istri selama 18 tahun menjalani rumah tangga, apa sih yang membuat Bang Andre keputusan? Ya, ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi gitu ya. Setiap ada Cuekin aja. Jadi semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini. Itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Bang Andre bisa dijelasin nggak sih yang di Instagram itu gambar-gambar itu kan banyak yang berspekulasi bahwa ini gara-gara ini. Oh, gambar-gambar apa ya? Gambar-gambar ular dililit. Yang laki-laki, orang laki-laki dililit sama ular, terus ini yang ada wanita, ada ularnya sama. Itu saya repost itu. Kalau teman-teman tahu itu gambar itu bagus ya, gambarnya bagus banget. Kalau ada almarhum Patino Sidin pasti dinilainya itu gambar. Jadi memang gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang mempunyai makna-makna banyak lah. Sebenarnya itu bukan untuk apa-apa ya, untuk saya memposting itu supaya teman-teman juga bisa melihat, wah ini loh kehidupan itu seperti ini. seperti apa Mas Bang Andre? Nggak ada, itu cuma gambar. Menurut saya gambar keren, gambar inspiratif aja. Bang Andre tadi bilang kehidupan itu seperti ini. Seperti apa sih yang menurut Bang Andre?
seperti apa Bang Andre? Ya, itu kan namanya hidup, that's life ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Ya sama seperti teman juga mengalami kehidupan, seperti itulah. Akan melihat ditusuk dari belakang gitu Pak Haji? Nah, Ditusuk dari belakang itu kan ada yang Nggak. pisau gitu Pak Haji? Nggak. Termasuk yang topeng itu Pak Haji? Tapi kan Bang Haji dengan big membuat postingan seperti itu orang akan berspekulasi negatif terhadap Erin gitu loh Bang. oh enggak, itu kan orang-orang berspekulasi begitu, orang-orang yang berpikiran negatif. Kan pada faktanya enggak gitu. Tapi Faktanya gimana Bang? Pertimbangannya sudah cukup matang. Matang. Intinya sejak kapan sih sudah bertahun-tahun atau seperti apa? Sejak Jakarta udah tahu. Sejak sebenarnya pertimbangan udah cukup lama. Tadi saya udah bilang kan bahwa ini juga bukan sesuatu yang mendadak, sudah lama dan sudah sering kami diskusikan juga. Tapi memang ya saatnya ya sekarang ini. Katanya gara-gara untuk nunggu anak gede dulu baru akhirnya Tapi memang kami kan berusaha untuk namanya beda salah, tapi kan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu udah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. anak-anak sendiri gimana Pak Haji? komen anak-anak Pak Haji? Jadi anak-anak bagaimana lagi? Anak-anak sih so far sih baik-baik aja ya, nggak ada gimana. Bang Haji benar gak sih karena seorang istri yang konsumtif Bang Haji? Gimana? Konsumtif, terlalu konsumtif. Enggak. Makanya ini saya sekalian juga klarifikasi bahwa jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya. Tidak ada yang saling menjelek-jelekan, tidak saling menyalahkan. Karena ini kan semua keputusan kami berdua, dan setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan kan? Karena kita masih punya anak-anak yang harus kita besarkan bersama dan kompak gitu. Jadi saya harap sih berita-berita tetap dalam konteks yang positif, karena memang pada faktanya saya sama Erin pun juga masih. Tapi masih tinggal bareng nggak? Masih tinggal bareng nggak Bang? Alhamdulillah masih tinggal bareng. Bang Andre, mungkin anak-anak udah bisa memilih mau ikut siapa Bang? Belum, kalau itu sih itu persoalan nanti ya, kalau itu yang sekarang fokusnya di prosesnya. Bang kalau masih tinggal bareng. Gimana Pak Haji? Apa? Masih satu rumah atau rumah? Anak gimana? Apanya? Kasih pengertian ke anak kalau kalian mau pisah. Anak-anak sudah ngerti ya, anak-anak kan udah gede, udah tahu juga. Ketika kami menjalani proses ini kan mereka juga tahu. Bang Haji artinya setelah menikah. Anak-anak mah nggak kemana-mana, tetap di rumah. Bang Haji tadi bilang kan masih tinggal bareng Bang. Tetap aja atau ikut Mbak Erin nanti anak-anak? Kayaknya sih kita belum sampai ke arah sana, tapi kayaknya sih kalau kita tuh udah sepakat bahwa itu nggak menjadikan penghalang buat anak-anak. Karena anak kan ya orang tuanya tetap saya, Mbak Erin ini bisa mana? Yang akan keluar nanti siapa Bang? Gak ada yang keluar. Artinya masih akan tinggal bareng nantinya setelah Nah, bercerai itu nanti. nantilah, itu nantilah. Bisa kapan Pisah rumah sih enggak, cuman kita pisah kamar aja. Dari sejak kapan mungkin Pak Haji? Sejak kapan? Kalau itu belum. Asuh anak? Belum. Iya belum. Perpisahan itu sejak tahun 2019 Pak Haji dengan Erin. Oh enggak. Itu rumor-rumor yang enggak benar itu. Kalau untuk bisa kamar itu sudah sejak kapan Pak Haji? Sejak kamar saya itu lagi direnovasi. Pak Haji, mungkin boleh di Ya pokoknya sih semenjak ya udah hampir setahun lebih lah. Pak Haji artinya udah bisa bercanda soal ini Pak Haji. Ikhlas lah, insya Allah ikhlas semuanya. Karena kan ini juga keputusan ini kan bukan untuk keputusan yang jelek, artinya untuk kebaikan semua sih, ya kebaikan kami berdua, saya sama Erin dan juga anak-anak. Bang Haji orang perceraian itu kan Bareng Pak Haji, berarti komunikasi Kemarin masih sempat liburan bareng. Kebetulan kemarin itu anak saya Ardio memang mau rencana sekolah di luar negeri. Jadi saya ikut untuk melihat kondisi sekolahnya di sana, kemudian tempat tinggalnya dia di sana. Jadi saya berangkat bareng sama anak. Tujuannya memang untuk anak. tapi sudah tidak ada postingan di IG-nya Mbak Erin. Maksudnya? Foto Bang Andre tidak ada lagi di. Wah, saya nggak tahu nih Pak.
Tadi aku sempat aku lihat. Ah, kamu kepo deh. Ji, apa emang karena mau gabung sama Dududas, Ji? Tapi kata Gimana, Ji? Enggak ada urusan. Hah? Mungkin bisa dijelasin sedikit Pak Ji, maksudnya kenapa akhirnya keputusan ini diambil gitu loh. Tadi kan udah saya jelasin, ini kan udah lama, jadi kita udah sama-sama saling membahas. Ya cuma mungkin memang timenya sekarang, jadi bismillah. Bang Haji, perceraian itu kan Ya, namanya perceraian mana ada sih yang nggak sedih tetap sedih. Tapi kan ini semua harus dilewatin, harus dijalani untuk kebaikan. Bang Haji, perceraian itu kan terdiri dari biasanya ada karena harta tahta wanita, dan mungkin apakah ada KDRT atau karena ada perselingkuhan atau apa? Salah satunya itu nggak? Alhamdulillah tidak. Mungkin karena prinsip aja Pak Haji, prinsip yang mungkin nggak- Ya, lebih ke situ, lebih ke prinsip, lebih ke kita berbeda pendapat lah. Bang Haji ini kan masih tinggal serumah tapi lagi di tengah proses cerai, merasa canggung nggak sih Mas? Bang Haji di rumah nggak pisah rumah tapi masih papasan tiap hari gitu Iya. juga. Enggak sih, kebetulan kan saya memang selalu berangkatnya pagi ya syuting, terus pulangnya juga late malam gitu ya. Jadi ya jarang ketemu juga di rumah. Saya pulang terus istirahat, tidur. Paling saya kalau misalnya ketemu anak-anak ketika pas weekend aja. Karena anak-anak juga sekolah kan, anak-anak juga berangkat ya pagi, pulang sore. Jadi quality time-nya tuh paling di weekend. Haji, Soal tentang sering dalam masih terbilang gitu yang lain sering berantem sering. Namanya rumah tangga mah semua orang pasti ngalamin ya. Ya berantem berbeda pendapat dan hasil itu suatu hal. Haji tapi masih itu masih melayani untuk sarapan kah, tidak kopi kah, seperti itu kan? Enggak sih, karena Bang. memang sayanya berangkatnya udah lebih pagi gitu. Terus biasanya kalau pagi saya memang nggak sarapan, karena kan saya lagi program diet. Bang Haji tadi kan bilang perbedaan prinsip ya, artinya sejak kapan sih perbedaan prinsip itu terjadi Bang? Sudah lama. Setelah 18 tahun Sudah kan lama. pernikahan itu? Sudah lama. Ada 10 tahun? Lebih, Dari zaman OPJ, Ji? ya bisa jadi. Berarti artinya sebelum itu sudah ada obrolan untuk memperbaiki berarti Pak Haji. Pasti semua, nggak mungkin lah kalau saya tiba-tiba mengajukan gugatan kalau sebelumnya tidak ada perbaikan. Upayanya apa aja sih Pak Haji untuk memperbaiki rumah tangga itu kan sempat prinsipnya berbeda kan tahun lalu kan. Ya berusaha memahami keinginan pasangan apa, ya berusaha untuk mengalah gitu kan, supaya pasangan senang gitu kan. Ya semua kan kita upaya baik kita lakukan. Pak Haji, kesibukan Pak Haji yang padat itu apa jadi alasan juga Pak Haji? Enggak, justru saya harus sibuk. Kalau saya nggak sibuk nanti saya malah dimarahin. Ngapain lu di rumah aja? Lagi 10 tahun bertahan di antara cocok itu gimana? Ya gimana santai aja. Tetap berupaya Haji. Tetap berupaya. Dari 10 tahun itu kira ada momen oke saya mau pisah itu ada di mana kapan? Beberapa tahun terakhir lah. Mungkin komunikasinya itu seberapa sih dengan keluarga Pak Haji sendiri? Saya selalu baik kok sama keluarganya, sama ibunya, sama adik-adiknya juga selalu berhubungan baik. Sampai saat ini pun tetap berhubungan baik. Kita nggak ada yang jadi gimana-gimana atas kejadian ini, semua dalam keadaan baik-baik. Udah ya wartawan capek ya, udah ya. Wartawan yang capek. Wartawan yang capek. Reaksi teman-teman gimana tanggapannya? Dukungan dari teman-teman yang lain. Alhamdulillah ya, alhamdulillah banyak pihak yang mensupport, yang mendukung untuk keputusan terbaik gitu. Karena kan ini udah ranahnya lebih ke pribadi ya. Jadi mungkin dapur persoalan ini juga yang tentu saya yang lebih tahu dengan Kak Erin. Jadi teman-teman sifatnya hanya mensupport saja. Mungkin jadi gabung sama Dududas nggak Pak Haji? Kalau mengganggu pekerjaan ya sedikit banyak ya pasti. Tapi kan saya tetap harus berusaha profesional. Karena kan biar gimana pun juga saya tugasnya menghibur masyarakat ya tetap harus saya lakukan dengan profesional. Iya, anak-anak sendiri sempat nyoba untuk mempersatukan. Tinggi banget. Oh naik. Shock dia shock. Anak-anak sendiri sempat mempersatukan kalian Haji. Anak-anak sih apa ya, anak-anak tuh asik-asik sih anak-anak saya semua ya. Anak-anak saya karena juga mungkin udah dewasa jadi sudah memahami dan mereka semua support untuk kebaikan kita semua.
Tapi cukup terpukul sih anak-anak tuh nggak memberitahu. Saya cek sih nggak ada yang kepukul. Nggak ada yang. Alhamdulillah sehat-sehat. Secara psikologis. Insya Allah. Insya Allah anak-anak yang. Tapi untuk diskusi misalnya juga ngajak anak-anak kah atau bagaimana? Iya, sebelumnya pun saya juga udah ngobrol sama anak-anak. Kalau nanti papa mungkin sama mama akan bisa, ya saya udah berbicara dari hati ke hati juga. Nah, ini Mas Uli juga dari kuasa hukum kita juga. Jadi udah berbicara. Ya, jadi udah sering ngobrol. Saya diskusi sama anak-anak saya. Jadi keputusan ini diambil bukan sepihak sih. Jadi memang sudah diskusi. Anak-anak saya pun juga udah tahu, udah memahami. Makanya saya bilang tadi, minta tolong berita-beritanya jangan menjadikan salah satu pihak. Karena Pak Erin juga baik-baik aja semuanya. Saya pun juga begitu. Jadi kita mau semuanya berjalan dengan damai, prosesnya berjalan dengan lancar. Karena kan yang harus dipikirkan kan bukan proses perceraian saja. Setelah perceraian itu kan kita masih punya tanggung jawab untuk kebaikan anak-anak gitu ya. Dan hubungan pun harus tetap terus dijaga secara silaturahmi yang baik seperti itu. Sama-sama nggak hadir tadi di persidangan, kenapa Ji? Kenapa? Nggak hadir, sama-sama nggak hadir di persidangan tadi, kenapa Ji? Ya kan saya dari pagi tuh kegiatan saya padat banget gitu. Jadi ya makanya saya serahkan secara kuasa. Tapi ada hal-hal yang disepakati nggak sih Pak Haji sebelum berpisah? Setelah ini. Kalau itu sih nanti itu kan istilahnya apa materi pokoknya privacy ya, nanti itu kita bicarakan. Adanya pranikah sebenarnya? Kalau pranikah memang saya dulu waktu nikah memang nggak ada kejadian pranikah. Karena buat saya harta saya ya buat istri gitu ya. Karena memang kewajiban seorang laki-laki seperti itu kan. Kalau harta istri pengennya sih buat saya juga gitu. Pasti belum ada pembagian buat mohon Belum. ini dan hak asuh anak ya Pak Haji. Oke. Gimana sempat disepakati Mas Sule gimana tuh? Apanya? Kemarin sempat di Kami sama Sule memang selalu saling menyemangati dalam hal apapun. Makasih ya. Oke. Semuanya terima kasih banyak buat waktunya. Ayo foto yuk. Sekarang saya dipanggilnya Peki Merah. Pitung dong. Bang Andre mau gabung di Dadodas nggak? Dan diprediksi susah. Mau acara waktu bisa ya. Habis ini satu-satu ya wawancaranya ya. Pak Haji belah kanan Pak Haji. Oh tengah dulu dah. Pak Haji sini Pak Haji. Kanan Pak Haji. Pak Haji. Langsung jadi Pak Haji, langsung jadi. Pak Haji. Iya. Pak Haji sini Pak Haji. Pak Haji kiri Pak Haji. Pak Haji kiri kanan Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji kiri Pak Haji. Pak Haji kiri Pak Haji. Bitaro. Kayak gue pernah ngasih komen lagi. Baik pemirsa sindonews.com, kembali lagi bersama saya Raffi Wardani. Baru saja kita saksikan penjelasan dari Andre Taulani usai menggugat cerai istrinya. Tadi Andre selaku penggugat menjelaskan bahwa
pihaknya mengakui adanya percekcokan antara dirinya dan Rien pemirsa. Adapun percekcokan atau perbedaan prinsip tersebut sudah terjadi sejak 10 tahun lalu pemirsa. Andre tadi juga berharap pemberitaan di media massa tidak menggiring opini sehingga menyudutkan salah satu pihak dari keduanya pemirsa. Baik, sekian dari laporan saya hari ini pemirsa. Untuk mengikuti berita selanjutnya silakan diakses MNC Portal Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.